Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Herawati dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alat potensiometer. Apa itu potensiometer? Potensiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan potensial antara elektroda kerja dan elektroda referensi. Ketika keduanya terendam dalam larutan yang keasaman dan kebasahannya ditentukan. Dengan cara ini, potensiometri mengacu pada metode analitik yang digunakan dalam penentuan konsentrasi ion H+ dalam zat yang ada dalam larutan dengan menggunakan potensiometer dan dua elektroda. Lalu, untuk apa sih potensiometer digunakan? Jadi, ada sejumlah besar proses yang dilakukan di bidang industri seperti produksi obat, pengolahan makanan, dan pemurnian air yang sangat sensitif terhadap variasi tingkat pH. Dari tadi ngomong-ngomong mengenai pH, apa itu pH? pH adalah parameter yang digunakan untuk mengukur keasaman atau alkalinitas larutan yang berada dalam fase berair yang menganalisis konsentrasi ion H+. Jadi, potensiometer digunakan untuk mengukur pH suatu zat dalam larutan. Adapun cara pengoperasian potensiometer yang didasarkan pada mekanisme sel elektrokimia, di mana ion H terlibat dalam reaksi kimia sel untuk menentukan konsentrasi ion-ion dalam larutan. Dengan cara ini, potensiometer dirancang untuk menghasilkan tegangan yang sama dengan 0 atau dalam satuan milivolt ketika memiliki pH sama dengan 7, yaitu netral. Adapun kalibrasi potensiometer. Kalibrasi potensiometer harus dilakukan melalui larutan buffer. Setiap larutan buffer memiliki pH spesifik. Asam memiliki pH kurang dari 7, basa memiliki pH lebih dari 7, dan netral memiliki pH sama dengan 7. Larutan buffer terdiri dari sistem dengan pH yang hampir tidak berubah-ubah yang mengandung zat lemah dan spesies terkonjugasinya. Karena potensiometer mengukur nilai pH dalam kisaran yang dianggap luas, maka harus diketahui apakah analit memiliki pH lebih tinggi atau lebih rendah dari 7 untuk melanjutkan kalibrasi yang benar. Setiap kalibrasi harus mencatat hasilnya termasuk tanggal dan waktu pembuatannya dan karakteristik larutan buffer yang digunakan untuk mengendalikannya. Berikut merupakan tayangan video yang menjelaskan bagaimana cara penggunaan potensiometer dalam pengukuran potensiometri larutan. Sebelum kita melakukan pengukuran sampel menggunakan pH meter, terlebih dahulu kita mengenal bagian-bagian dari pH meter ini. Yang pertama, di sini ada elektroda, kemudian ada lengan pH meter, dan di sini ada beberapa tombol yang digunakan pada saat pengukuran. Yang pertama ada tombol on off, kemudian ada tombol untuk setting dari kalibrasi. Di sini ada pengukuran suhu. Di sini ada tombol untuk kalibrasi, dan di sini ada tombol untuk pengukuran pH ataupun potensial, dan di sini ada tombol untuk membaca dari sampel yang kita uji. Buffer yang kita gunakan terdiri dari 3 pH. Yang pertama yaitu pH 7, pH 4, dan pH 9. Buffer yang telah dituangkan akan digunakan pada tahapan kalibrasi pH meter. Pertama-tama kita buka elektroda, kemudian kita bilas menggunakan aqueous. Setelah dibilas, kita keringkan menggunakan tisu. Lalu kita nyalakan pH meter. Setelah itu, kita lakukan proses kalibrasi. Yang pertama, kita celupkan elektroda ke dalam buffer pH 7. Kita celupkan, kemudian kita tekan tombol kal. Kita tunggu sampai angka pada layar berhenti
di pH 7. Setelah proses kalibrasi selesai, pH meter siap untuk digunakan untuk pengukuran sampel. Seperti contoh yang akan saya lakukan saat ini. Saya akan mencoba mengukur pH dari sampel yang tidak diketahui. Caranya, pertama, kita bilas kembali elektroda dengan menggunakan aquades. Kemudian kita keringkan lagi menggunakan tisu. Kemudian kita ambil sampel yang akan diukur pH-nya. Kita celupkan elektroda ke dalam sampel dan kita tekan tombol read. Di sini terbaca bahwa sampel yang kita ukur memiliki pH 1,61. Setelah pH meter selesai digunakan, jangan lupa untuk membilas kembali elektroda menggunakan aquades, kemudian dikeringkan kembali menggunakan tisu, ditutup, dan dimatikan. Sekian pemaparan materi mengenai alat potensiometer dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.